Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah adanya teman-teman dan lingkungan dari kalangan orang-orang yang saleh, di mana berteman dan berkumpul dengan mereka merupakan jalan keselamatan, terbuka pintu-pintu kebaikan, bahkan menjadi pelipur di kala lara, dan bisa jadi termasuk dari syarat bagi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang yang telah membunuh 99 jiwa kemudian digenapkan menjadi 100, dan terus dia berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari orang berilmu. Maka tatkala ditunjukkan kepadanya siapa orang berilmu dan bertanya kepadanya, fahal min taubah, apakah ada bagiku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah melakukan berbagai kemaksiatan dan dosa. Maka kata orang berilmu tersebut, beliau mengatakan, na'am wa ma yahulu bainaka wa bainat taubah, benar bahwa ada bagimu taubat. Memang apa yang menghalangimu? Tidak ada yang menghalangi antara dirimu dengan taubat. Kemudian seorang alim tersebut memberikan wejangan, memberikan nasihat bagi orang yang ingin bertobat. Beliau mengatakan, intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budunallah fa'budillah ma'ahum. Kamu pergi ke kampung ini dan itu, karena di sana ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, istiqamah di dalam agama. Beribadahlah engkau bersama mereka, wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Dan janganlah engkau kembali ke kampungmu, karena kampungmu adalah kampung yang jelek. Artinya ini merupakan syarat bagi seorang yang ingin memperbaiki diri. Dia harus mencari teman, mencari lingkungan yang baik, sehingga ada padanya tanasuh bil haq, saling memberikan nasihat kepada kebenaran, kemudian memberikan nasihat kepada kesabaran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar bersama mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama mereka, orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, jangan sampai kedua matamu berpaling dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, dalam rangka engkau condong cenderung kepada dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta, dan janganlah engkau taati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya, karena urusan mereka sia-sia.
Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kita untuk sabar bersama orang-orang saleh, terlepas dari mereka ada pada mereka kekurangan. Kita bersabar, terus berteman bersama mereka, berkumpul bersama mereka, meminta nasihat kepada mereka, dan Allah melarang kita berteman dari orang-orang yang lalai, bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini akan membinasakan diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat As-Saffat tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang selamat dari mengikuti teman-teman yang buruk. Tatkala ahli surga telah dimasukkan ke dalam surga, Allah mengisahkan, fa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bernostalgia, saling bercerita. Qala qailum minhum inni kana liqarin. Berkata salah seorang di antara ahli surga bahwa sesungguhnya aku dulu punya teman yang sangat dekat. Aku punya teman yang begitu dekat. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia berkata kepadaku, apakah Anda termasuk orang-orang yang membenarkan akan hari berbangkit, akan adanya hari hisab, amal akan dipertanggungjawabkan. Aida mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun. Apakah kalau kita sudah menjadi tulang belulang, telah menjadi debu, kemudian kita semua akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban? Ini pertanyaan seorang teman kepada temannya, tetapi untuk mendatangkan keraguan-raguan di dalam agama, mendatangkan syubhat. Dan ini terkadang terjadi di dalam pergaulan. Fulan berbicara tentang candaan, tetapi melemahkan agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah tersebut, qala hal antum muttali'un. Maukah kalian melihat temanku yang dulu berbicara seperti itu ketika di dunia? Fattala'a fara'ahu fis sawa'il jahim. Maka akhirnya dinampakkan kepada mereka ahli surga, dan mereka mendapati bahwa teman yang berucap seperti itu berada di tengah neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka seketika teman dari kalangan ahli surga tadi mengatakan, tallahi in kita laturdin. Demi Allah hampir saja engkau membinasakan diriku. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau bukan karena nikmat dari Rabbku, hidayah dan petunjuk dari Rabbku, niscaya aku akan dikumpulkan bersama mereka. Bersyukur atas nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan. Tadi rasa syukur dari orang yang bertakwa. Sekarang penyesalan dari seorang yang mengikut temannya di dalam kesesatan. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yaday. Ingatlah di mana hari tatkala orang-orang yang zalim menggigit jari jemarinya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Jadi menggigit jari jemari itu kiasan akan penyesalan yang begitu mendalam. Dia mengatakan, seandainya aku mengikuti jalan Rasul, mengikuti jalan orang-orang yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai kecelakaan, seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat. Jadi khalil atau khullah merupakan hubungan kecintaan yang begitu dekat, dan ada padanya pengorbanan-pengorbanan. Kita tahu bagaimana terkadang seorang memiliki teman dekat rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan waktu yang bermanfaat, berharga untuk keluarganya, untuk temannya. Bahkan tidak jarang rela mengorbankan nyawanya. Subhanallah. Dia mengatakan, laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekatku, laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan diriku setelah kebenaran datang menghampiriku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan penipu bagi manusia.
Perhatikan bagaimana penyesalan. Setelah di dunia dipenuhi dengan kasih sayang, kecintaan, pada hari kiamat menyesal. Bahkan Allah menyebutkan keadaan mereka tatkala mereka telah dimasukkan ke dalam neraka, mereka saling melaknat. Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban di'fan minan nar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya mereka telah menyesatkan kami, maka lipatkan kepada mereka siksaan berlipat-lipat. Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya mengatakan likullin di'f walakin la ta'lamun. Bagi setiap kalian telah ada limpatan balasan, limpatan azab, tetapi setiap kalian tidak mengetahui hal tersebut. Perhatikan bagaimana pertemanan di dunia, kasih sayang di dunia menjadi permusuhan pada hari kiamat. Allah berfirman, al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang yang saling berkasih sayang, ini umum sifatnya, baik antara seorang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan teman dekatnya, dengan keluarganya. Mereka yang memiliki hubungan kedekatan pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia lari dari bapaknya, dia lari dari ibunya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya pada hari kiamat. Allah juga berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idin bibani, bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang yang berdosa, para pelaku maksiat, kelak mereka berangan-angan agar bisa menebus siksaan pada hari kiamat dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Masing-masing berusaha mencari keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang kelak pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian lainnya menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka suatu kewajiban bagi kita di dalam pergaulan, baik kepada keluarga kita, kepada teman-teman dekat kita, semuanya harus dibangun di atas dasar takwa. Ada di dalam hubungan tersebut amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak, maka di dunia berkasih sayang, di akhirat akan menjadi musuh dan saling melaknat. Sebagai penutup dari khutbah pertama, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa tatkala ahli surga telah masuk ke dalam surga, maka mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa yang dimasukkan ke dalam surga mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Rabbana aina ikhwanana, wahai Rabb kami, di mana teman-teman dekat kami? Kanu yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun, mereka ketika di dunia salat bersama kami, menunaikan ibadah haji bersama kami, berpuasa bersama kami bersama-sama. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengatakan, akhriju man araftum, keluarkan oleh kalian siapa saja yang kalian kenal. Ini bentuk syafaat pada hari kiamat dari kalangan orang-orang saleh terhadap teman-temannya. Allah perintahkan untuk keluarkan mereka dari api neraka. Wa tuhramu suwaruhum, maka jasad mereka diharamkan dari api neraka. Wa yukhrijuna khalqan katsira, maka mereka mengeluarkan jumlah yang begitu banyak dari api neraka. Assallallahu alaihi wa afiyah. Diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa seorang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Arab Badui tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi hari kiamat?" Maka Nabi bertanya, "Wa ma a'data lis-sa'ah?" Memang apa yang telah engkau siapkan untuk hari kiamat sehingga engkau bertanya? Maka orang tersebut mengatakan, "La illa annani uhibbullah wa rasulah." Kau tidak punya banyak amal. Dibentuk tawadhu sebagian sahabat, tidak punya banyak amal, melainkan hanya kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bersabda, anta ma'a man ahbabta,
Sesungguhnya engkau akan bersama orang-orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis yang mulia ini, beliau mengatakan, "Fama farihna bi syai'in farahna bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-Islam." Kami tidak pernah bahagia gembira melebihi setelah kami mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah keislaman kami, melebihi dari ucapan beliau, engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Maka Anas mengatakan, fa ana uhibbu Rasulullah, maka aku cinta kepada Rasulullah. Wa Abu Bakr wa Umar, aku juga cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'ahum li hubbi iyahum, dan aku berharap aku bisa bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka. Wa in kuntu la a'malu bi amalihim, walaupun amalku tidak seperti amalan mereka. Jadi kita berkumpul dengan orang-orang soleh bukan berarti kita orang soleh, tapi kita tasyabuh, ya, kita tasyabuh, kita bersama mereka, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis saw ka hamilil miski wa nafikhil kir." Hanyalah permisalan seorang yang berteman dengan orang yang saleh dan orang yang buruk sebagaimana seorang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang saleh, seperti kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Kemudian Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, fa hamilul miski, adapun penjual minyak wangi, imma ayahdiyak, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu parfum tersebut. Wa imma anta bata'amin, atau engkau membeli parfum tersebut darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, atau minimal kita akan mendapatkan aroma yang harum. Masuk ke toko, subhanallah, langsung mencium bau yang harum. Ketemu dia, tercium apa? Bau yang harum. Tapi kalau pandai besi, perumpamaan dari orang yang berteman dengan teman yang buruk, imma ayahriqa thiyabak, bisa jadi dia membakar pakaianmu dengan api yang terpercik. Wa imma antajida rihan khabitha, atau minimal engkau akan mencium aroma yang busuk, yang bau. Jadi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini suatu kepastian bahwa seorang akan terpengaruh cepat atau lambat dengan temannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, kita akan terpengaruh cepat atau lambat. Begitu juga kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk. Maka satu kewajiban bagi kita menjaga diri kita dari teman-teman yang buruk, menjaga istri kita dari circle dari teman-teman yang buruk, menjaga anak-anak kita dari teman-teman yang buruk. Karena ini merupakan amanah. Mustahil kita perintahkan mereka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi kita tidak menjaga, tidak membentengi mereka dari sebab-sebab yang paling bisa mendatangkan keburukan. Maka hati-hati dari teman-teman yang buruk yang masuk ke dalam kehidupan kita, termasuk media sosial. Jangan sampai kita mengikuti channel-channel yang penuh dengan keburukan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan ghibah, penuh dengan aurat, karena ini merupakan sebab-sebab kebinasaan. Maka dalam rangka menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jalankan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة